Computing merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, namun masih sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi, dan cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pada perusahaan-perusahaan maupun organisasi besar, pengaruh cloud computing untuk memudahkan dalam berinteraksi dari satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakan banyak biaya. Cloud computing yang membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Dalam penerapannya, cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Berikut penjelasan mengenai cloud computing. Yuk kita simak. Definisi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cara kerja cloud computing dalam konsep aplikasi cukup simpel karena pengguna tidak perlu menginstal aplikasi untuk mengaksesnya. Pengguna hanya perlu melakukan perintah-perintah dan perintah tersebut akan langsung dilanjutkan ke server aplikasi yang dituju. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang diberikan. Cloud computing bukan hanya solusi yang trendy dan inovatif, namun juga model bisnis yang relatif baru yang berlaku untuk semua jenis perusahaan. Software ini sebenarnya memiliki lebih banyak manfaat untuk perusahaan. Yang pertama, fleksibilitas. Survei terbaru yang dilakukan oleh KPMG terhadap 500 eksekutif ditemukan bahwa 42% dari mereka berpikir bahwa fleksibilitas adalah faktor utama mengapa mereka menggunakan cloud computing. Yang kedua, tabungan dan investasi biaya. Mungkin ini merupakan salah satu manfaat cloud computing yang paling penting. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris seperti infrastruktur dan hard disk. Yang ketiga, media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Kelebihan dari cloud computing. Yang pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun. Yang kedua, murah dan hemat. Cloud computing tidak memerlukan maintain dan mengurangi pemakaian listrik, serta mengurangi infrastruktur komputer yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya. Yang terakhir, aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing, karena sudah pasti aman dan terjamin. Asalkan kalian mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Kekurangan cloud computing yang pertama ada tergantung pada koneksi internet. Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud computing. Apabila koneksi internet mati, maka cloud computing tidak bisa dijalankan. Yang kedua, data yang rawan hilang, kurang aman karena data pengguna ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya, sehingga data mudah diretas oleh hacker. Yang ketiga, ada kurangnya pemahaman user. Banyak sekali yang belum mengetahui teknologi ini karena minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud computing. Yang keempat, ada sistem backup yang buruk. Ketika data pengguna hilang, kemungkinan data tersebut kembali sangat kecil. Bahkan data yang hilang tidak akan kembali. Itulah kekurangan dari cloud computing. Implementasi cloud computing.
Ada 3 poin utama yang diperlukan dalam implementasi cloud computing ini. Yang pertama, komputer front end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa. Yang kedua, komputer back-end. Komputer back-end dalam skala besar biasanya merupakan server komputer yang dilengkapi dengan data-data center dalam rak yang besar. Yang ketiga, penghubung antara keduanya. Penghubung antara keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet. Sebagai contoh, implementasi cloud computing dalam pemerintahan ada di instansi BPPT sebagai bawahan pemerintahan Indonesia. Telah menyediakan layanan cloud computing sebagai layanan jasa alih daya pengolahan TIK untuk instansi pemerintah. Layanan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan e-government karena memungkinkan pengguna pemerintah berkonsentrasi dalam memberi layanan dan tidak dipusingkan dengan konfigurasi pemeliharaan perangkat teknologi dan informasi.